Hello everyone, welcome to Miss Oli channel. Okay, in this video, we're going to learn about simple present tense. Nah, simple present tense mempunyai fungsi yaitu yang pertama untuk menyatakan kejadian yang terjadi sehari-hari. Kemudian yang kedua untuk menyatakan suatu kebiasaan. Nah, misalnya setiap hari ibuku pergi ke pasar. Nah, itu merupakan suatu rutinitas yang terjadi sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menyatakan suatu kebenaran umum. Nah, kebenaran umum misalnya matahari terbit dari timur, kemudian matahari terbenam dari barat. Kemudian Borobudur Temple berlokasi di Magelang misalnya. Terus yang selanjutnya adalah untuk menyatakan suatu pendapat. Nah, pendapat di sini bisa berupa pendapat bebas ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah time signal atau tanda waktunya. Tanda waktu yang digunakan untuk simple present tense. Yang pertama adalah ada kata kita bisa menggunakan always, kemudian kita juga bisa menggunakan often, seldom, never, sometimes, usually, every day, every morning, or twice a day. Nah, ini adalah beberapa contoh tanda waktu yang digunakan dalam simple present tense ya, teman-teman. This is the formula. Nah, jadi ini rumusnya ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita belajar tenses itu ada dua jenis yaitu verbal sama nominal. Di mana di sini yang pertama kita akan belajar tentang yang verbal terlebih dahulu. Untuk yang nominal akan kita pelajari di video yang selanjutnya. Nah, verbal di sini maksudnya adalah rumus ini digunakan untuk kata kerja yang merupakan aktivitas tubuh, misalnya bekerja, belajar, menulis, membaca, menyapu, mengepel, dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah rumus untuk membuat kalimat yang positif, yaitu positive sentence. Rumus yang pertama, yang pasti di depan kalimat pasti ada yang namanya subjek. Kemudian verb 1 atau verb 1. Nah, verb 1 di sini ditambahkan s atau es yang subjeknya merupakan he atau she atau it. Nah, jadi untuk subjek yang they, we, I, you itu nggak pakai s atau es ya teman-teman. Nah, yang pakai es adalah untuk kata kerja yang belakangnya ada huruf vokal, kemudian ada y, kemudian ada sh, ch, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada objek. Nah, for example, yang pertama di sini adalah I like mango. I like mango di sini, di mana I di sini adalah sebagai subjek ya, teman-teman. Kemudian like di sini merupakan verb 1. Kemudian di sini ada kata mango, di sini adalah sebagai objek. I like mango artinya adalah saya suka mangga. Kemudian contoh yang kedua ada she goes to market every morning. Nah, di sini ada tanda waktu ya teman-teman. Dia perempuan pergi ke pasar setiap pagi. Nah, setiap pagi berarti ini termasuk rutinitas. Nah, di sini kita lihat kata go di sini diikuti dengan es. Karena subjeknya adalah dia perempuan, di mana di sini dia perempuan, di note-nya, catatannya, dia perempuan menggunakan tambahan s atau es. Sedangkan o adalah huruf vokal, jadinya ditambahkan dengan es bukan s. Jadinya adalah she goes to market every morning. And then the next is ada contoh yang terakhir yaitu the sun rises in the east.
Nah, ini merupakan fakta atau suatu kebenaran umum ya teman-teman. Kenapa di sini the sun pakainya rises atau ditambahkan dengan es? Karena the sun di sini merupakan kata gantinya adalah kata gantinya adalah it. Jadi kita menggunakan tambahan s di sini ya teman-teman. The sun rises in the east. Matahari terbit dari timur. Oke, next. Di sini kita akan mempelajari rumus dan juga contoh kalimat yang negatif sentence. Yang pertama ada, ini rumusnya yang dicetak merah ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama ada subjek, kemudian diikuti oleh auxiliary do atau does, di mana di sini auxiliary do digunakan untuk subjek I, you, they, dan juga we. Sedangkan auxiliary does digunakan untuk subjek he, she, dan juga it. Kemudian diikuti oleh kata not. Terus diikuti oleh verb one dan juga yang terakhir ada objek. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimatnya ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama ada kata they don't like mango, di mana di sini they adalah sebagai subjek. They di sini adalah sebagai subjek ya teman-teman. Sebentar, saya beri tanda dulu. Di sini adalah sebagai subjek, kemudian karena subjeknya adalah they, maka diikuti oleh auxiliary do. Nah, di sini auxiliary do diikuti dengan not, maka digabung menjadi don't. They don't like mango, artinya adalah mereka tidak suka mangga. Kemudian di bawahnya ada contoh kalimat she doesn't speak English well, di mana she di sini adalah sebagai subjek, karena subjeknya adalah she, maka diikuti oleh auxiliary does. Does plus not digabung menjadi doesn't. Nah, she doesn't speak English well, dia perempuan tidak berbicara bahasa Inggris dengan baik. Contoh yang terakhir, contoh yang terakhir ada I don't have money, di mana I di sini adalah subjeknya. Karena subjeknya adalah karena di sini subjeknya adalah I, maka diikuti oleh auxiliary do. Auxiliary do diikuti dengan not, digabung menjadi don't. Nah, I don't have money, artinya saya tidak mempunyai uang. Untuk yang kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yang pertama kita balik auxiliary-nya menjadi di depan. Bukan subjek lagi, tetapi auxiliary-nya dulu ya teman-teman. Nah, di sini rumusnya adalah auxiliary do atau does, kemudian baru diikuti oleh subjek, kemudian verb one, and then the last is object. Nah, jangan lupa dikasih tanda tanya, question mark-nya. Nah, di sini masih sama, yang pakai auxiliary do adalah untuk subjek I, you, they, dan juga we. Kemudian yang pakai auxiliary does adalah untuk subjek he, she, dan juga it. Nah, contoh yang pertama di sini adalah kita lihat, do you know his name? Apakah kamu tahu namanya dia laki-laki? Nah, kalau apakah yang jawabannya adalah di mana jawabannya adalah iya atau tidak, maka bukan menggunakan 5W plus 1H yang berupa what, tetapi menggunakan auxiliary do ya teman-teman. Artinya adalah apakah. Nah, karena di sini subjeknya adalah you, maka auxiliary yang digunakan adalah do. Nah, selanjutnya ada contoh where do you live? It's mean di mana kamu tinggal. Kalau kita menggunakan 5W plus 1H, maka itu ditulis di depan baru diikuti oleh auxiliary do. Di mana di sini kita menggunakan do karena subjeknya adalah you. Maka artinya adalah where do you live? It's mean di mana kamu tinggal. Kemudian yang terakhir ada contoh how does he go to work? Bagaimana dia laki-laki pergi bekerja? Nah, karena ini menggunakan how, kemudian baru diikuti oleh does, maka subjek yang digunakan, karena di sini subjeknya adalah he, maka diikuti oleh auxiliary does. Nah, di sini how does he go to work? Artinya adalah bagaimana dia laki-laki bekerja. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. See you.